Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Vira semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tentunya dalam Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Abi dalam Bincang Sehat spesial Ramadan, dan kali ini saya sudah berada di Resinda Hotel Karawang. Tentunya tidak sendiri karena sudah bersama dengan narasumber pada episode kali ini, yaitu ada Dr. Happy Chandrawasquita, spesialis ortopedi and hip and knee, yang merupakan salah satu spesialis ortopedi Rumah Sakit Lira Medica yang akan membahas mengenai apa benar puasa dapat meringankan nyeri lutut, gitu kan. Jadi untuk sahabat Lira semuanya perlu banget disimak tentang tema pada siang hari ini, karena ini merupakan bulan Ramadan dan ini merupakan edukasi kesehatan yang tentunya akan langsung berkolaborasi dengan Resinda Hotel Karawang. Oke, tanpa menunggu lama lagi, saya akan langsung menyapa Dr. Happy. Selamat siang, dokter. Apa kabar, dok? Ya, selamat siang. Terima kasih, Mas. Puasa lancar, dok, ya? Alhamdulillah. Oke, dok, ini spesial sekali karena Bincang Sehat ini akan mengutamakan tema-tema tentang seputar puasa, gitu, dok, ya. Nah, ini langsung saja, dok, dengan tema pada siang hari ini, yaitu adalah apa benar puasa dapat meringankan nyeri lutut, gitu, dok, ya? Nah, sebelum kita langsung ke concern ke nyeri lututnya, sebenarnya yang dimaksud dengan nyeri lutut itu apa sih, dok? Oke, nyeri lutut ini adalah nyeri yang terjadi pada sendi lutut kita. Bisa karena permukaan sendinya, bisa karena struktur-struktur di sekitar sendi, meliputi ligamen, meniskus, otot, contohnya seperti itu, tendon, seperti itu. Oke, nah biasanya kalau gejala awal seseorang tuh nyeri lutut nih, dok, itu biasanya apa? Ya, pada saat gejala awal ini kita harus bedakan dulu penyebabnya apa. Apabila dia itu penyebabnya non trauma, biasanya sifat nyerinya dia istilahnya kita bilang bertahap. Jadi mulai tidak nyeri hingga terjadi nyeri dan mengakibatkan gangguan aktivitas. Sedangkan apabila dia karena trauma, ya otomatis nyerinya mendadak, akut seperti itu. Tapi benar nggak, dok, berpuasa itu mengurangi yang namanya nyeri lutut, katanya, dok? Oke. Bukankah memang kalau puasa itu kita kan kurang dehidrasi nih, dok, nih? Itu bener nggak, dok, biasanya? Ya, ini menarik ya memang ya. Kenapa kok puasa dihubungkan dengan nyeri lutut? Jadi puasa tidak hanya menahan lapar dan haus ya, tapi ternyata puasa ini juga mempunyai manfaat ya untuk kesehatan kita. Dan hal ini untuk kesehatan lutut ya, karena pada saat kita puasa kadar gula darah dalam darah kita terregulasi sehingga tidak terlalu tinggi, ya kan. Kemudian dari segi berat badan, apabila kita berhasil melakukan ibadah puasa selama sebulan penuh, berat badan stabil. Kemudian untuk yang lain-lain, apabila kita bisa menahan nafsu untuk tidak makan yang berlemak, ya kan, seperti jeroan, ya kan, santan, gitu ya, mengatur kadar kolesterol dan asam urat, sehingga juga berpengaruh terhadap kesehatan lutut kita, sehingga mengurangi nyeri seperti itu. Nah, kalau misalkan yang biasanya nyeri lutut itu range usianya berapa? Untuk usia berapa, dok? Apakah memang usia 20-an itu bisa terkena atau anak-anak pun bisa terkena sebenarnya, dok? Nah, ya betul. Jadi gini, untuk nyeri lutut ini sendiri range-nya bisa dari semua umur, tergantung penyebabnya apa. Gitu. Apabila kita ambil contoh misalnya usia muda tadi, usia remaja atau usia antara 20 sampai 30, biasanya karena olahraga, cedera olahraga. Ya bisa aja nyeri lutut karena instabilitas dari lututnya. Lututnya tidak stabil karena ligamen yang robek atau meniskusnya yang robek. Apabila terjadi di atas 40, 50 ke atas, bisa aja karena memang faktor degeneratif. Jadi persendiannya mengalami kerusakan karena usia atau karena memang sudah waktunya. Seperti itu. Nah, dok, ini menarik sekali. Dok, biasanya kalau misalnya berpuasa itu kan semua makanan tuh dimakan, gitu, dok, ya, apalagi pas buka puasa apa aja dilahap gitu. Nah, untuk penderita nyeri lutut sendiri ini yang sudah merasakan nyeri lutut, baiknya tuh mengurangi apa sih, dok, makanannya sendiri, gitu, dok? Ya, betul. Jadi yang terutama makanan yang manis-manis harus dihindari, kemudian makanan yang berlemak ya. Contohnya tadi jeroan ya, santan ya. Kemudian daging-dagingan yang berlemak itu dihindari. Kemudian bisa juga dari kacang-kacangan, ya, itu juga bisa menyebabkan asam urat, contohnya seperti itu. Mengenai kita tadi sudah berbicara mengenai gejala awal dan penyebabnya. Nah, biasanya kita berbicara mengenai pencegahan dari seseorang yang memang belum mengidap nyeri lutut sendiri itu, dok. Biasanya pencegahannya apa, dok?
pencegahan dari nyeri lutut. Pencegahannya yang pertama otomatis kita harus hidup sehat, olahraga teratur, kemudian makanan bergizi juga harus diatur komposisinya, gitu. Jangan terlalu tinggi kalori atau jangan terlalu tinggi lemak seperti itu. Kemudian apabila terjadi keluhan segera berobat di awal. Jadi jangan gitu dok ya. Ya jangan jangan istilahnya ditunda-tunda karena apabila ditunda nanti bisa merembet atau bisa lebih parah gejalanya seperti itu. Oke, jadi kalau misalkan nih ngerasa bahwa wah ini belum nyeri lutut gitu dok ya, jangan sampai parah gitu dok ya. Kalau udah ada gejala-gejala langsung aja konsultasikan gitu dok ya. Betul. Oke, baik Dokter Happy, kita akan kembali lagi setelah ini, kita akan masuk dalam segmen mitos atau fakta mengenai nyeri lutut dok. Baik. Gitu. Yang kemana-mana tetap di Bincang Sehat spesial Ramadan. Oke, baik, sahabat Vira semuanya, terima kasih masih bersama dengan Bincang Sehat spesial Ramadan, dan kali ini masuk dalam segmentasi mitos atau fakta seputar nyeri lutut. Oke, tentunya dengan bersama Dr. Happy Candrawaskita, spesialis ortopedi hip and knee. Oke dok, kita masuk dalam segmen terakhir yaitu mitos atau fakta di dok. Oke. Mitos atau fakta yang pertama adalah kalau peradangan atau pengapuran lutut yang menimbulkan nyeri pada lutut hanya terjadi pada orang tua atau lanjut usia saja. Itu mitos atau fakta dok? Itu benar fakta, tapi juga tidak hanya pada orang tua. Ya. Berarti fakta dok ya? Fakta. Oke. Mitos atau fakta yang kedua adalah kalau nyeri lutut itu katanya jangan dulu olahraga dok, tunggu nyeri lututnya sembuh gitu dok? Ya, itu betul, tapi memang harus segera dikonsultasikan. Fakta. Fakta dok ya? Ya. Oke, ini mitos atau fakta yang ketiga. Kalau orang puasa itu katanya rentan sakit persendian gitu dok, bener atau enggak? Nah, itu mitos. Mitos ya? Ya, mitos. Jadi jangan ada alasan nggak puasa. Oke. Jadi ini mentang-mentang nyeri lutut tuh nggak puasa gitu dok? Iya. Oke, siap. Dokter, mungkin untuk terakhir kali dok, closing statement atau kesimpulan dari tema pada sore hari ini dok, sahabat Vira semuanya. Oke, jadi terima kasih. Jadi selama bulan Ramadan ini kita jangan takut untuk melakukan ibadah puasa. Ibadah puasa tetap harus dikerjakan dengan baik. Kemudian juga jangan takut untuk berolahraga supaya kesehatan sendi kita tetap terjaga, seperti itu. Terima kasih. Oke, Dokter Happy, terima kasih atas waktunya dok, sudah meluangkan waktu di Bincang Sehat spesial Ramadan nih, jauh-jauh ke sini dok ya. Siap, oke, mungkin nanti kita ketemu lagi dok di lain kesempatan untuk berbincang mengenai tentang tentunya ortopedi gitu dok ya. Baik. Oke, dan untuk sahabat Vira semuanya, ini karena bulan puasa nih pasti akan mencari tempat berbuka puasa bareng gitu ya. Entah itu untuk keluarga ataupun untuk bareng teman-teman. Nah, di Resinda Hotel sendiri kita ada yang namanya Resinda Iftar mulai dari 5 sampai 29 April 2022, yaitu di venue di Oriza Restoran dan juga di Haiwang Chinese dengan range harga itu dari 188.000 dan 158.000. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung di website Resinda Hotel, yaitu di www.resindahotel.com. Dan untuk episode kali ini dicukupkan sekian untuk Bincang Sehat spesial Ramadan, dan nanti kita akan berbincang lagi ataupun di episode selanjutnya di episode yang menarik tentunya. Oke, terakhir layanan kesehatan paripurna terbaik untuk Anda dan keluarga, clear aja, lebih dekat, lebih aman, bersih juga nyaman. Saya Abi bersama Dr. Happy pamit undur diri, sampai jumpa di Bincang Sehat spesial Ramadan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.